warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis penerapan penilaian autentik kurikulum K13, kurikulum 2013 dalam mata pelajaran tematik terpadu tingkat sekolah dasar. Nah, di sini menurut Pondar, penilaian pengertian dari penilaian autentik itu sendiri adalah suatu kegiatan untuk menilai peserta didik yang mendekatkan pada apa yang seharusnya dinilai, baik itu proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada, baik dari standar kompetensi maupun kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam penilaian autentik K13 mengacu pada Permendikbud yang nomor 66 tahun 2013 di mana tentang standar penilaian pendidikan yang berisi bahwasanya perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan pada prinsip-prinsip penilaian. Sedangkan yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, dan efektif, efisien, serta sesuai dengan konteks sosial budaya. Dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Selanjutnya tentang ciri-ciri penilaian autentik menurut Pondar. Nah, di sini Pondar menyebutkan bahwasanya ciri-ciri penilaian autentik yang pertama itu harus mengukur semua aspek pembelajaran. Yang kedua yaitu dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu menggunakan berbagai cara, baik itu tes, terus dengan alat pengumpul data dan penilaian yang ada. Selanjutnya tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian dari kehidupan peserta didik yang nyata di setiap harinya, seperti itu. Terus yang terakhir itu penilaian harus menekankan pada kedalaman pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya aspek penilaian autentik yaitu ada 3, yaitu yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, penilaian kognitif ini yang pertama itu merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik yang berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tinggi. Selanjutnya tentang penilaian afektif, di mana peserta didik dinilai berdasarkan sikap yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat capaian kompetensi dari sikap peserta didik itu sendiri. Terus yang ketiga yaitu penilaian psikomotorik. Nah, penilaian psikomotorik ini berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan sebagai hasil dari tercapainya kompetensi dari pengetahuan yang ada. Nah, dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Nah, di sini metode yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan teknik penelitian menggunakan purposive sampling. Dan metode pengumpulan data dalam mini riset ini meliputi 3 tahapan, yang diobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data dalam artikel ini, yang pertama itu menggunakan reduksi data atau penyajian data, terus data display, terus menarik kesimpulan atau verifikasi data. Artinya setelah terkumpul data-data yang meneliti dari mini riset ini, lalu peneliti melakukan analisis yang telah disebutkan tadi. Terus yang terakhir itu menguji keabsahan data. Nah, dalam pengujian keabsahan data ini menggunakan 2 teknik, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sehingga dari pemaparan data tersebut diperoleh bahwasanya penerapan penilaian autentik di SDN 07 Kaliwining yang pertama yaitu dari aspek kognitif, di mana di dalam aspek penilaian kognitif di SDN Kaliwining 07 Rambi Puji dilaksanakan dengan berbagai tes, baik itu tes tulis, tes lisan, maupun tes penugasan. Sedangkan untuk penilaian kompetensi sikap di SDN Kaliwining 07 Rambi Puji, dalam proses pembelajarannya, siswa biasanya memperoleh dari hasil pengamatan terhadap peserta didik ketika berada di dalam kelas maupun ketika berada di luar kelas. Penilaian kompetensi keterampilan ini didapatkan dari proyek yang diberikan oleh guru saya. Di SDN 07 Kaliwining itu terdapat beberapa proyek yang dilakukan oleh siswa, di mana siswa itu seperti membuat
desain dari Canva, terus menggunakan media Canva, terus membuat mading juga dan beberapa tugas proyek lainnya. Sedangkan dalam penilaian keterampilan di sini menggunakan portofolio di SDN Kaliwining Rampi Puji belum diterapkan karena hal ini dibatasi keterbatasan tenaga pendidik yang tidak sepenuhnya memahami tentang bagaimana penerapan penilaian dalam kurikulum K13, sehingga penilaian autentik di SDN 07 Kaliwining itu tidak diterapkan. Penilaian autentik ya dalam kompetensi keterampilan di proyek portofolio tidak diterapkan secara maksimal. Namun untuk memperoleh nilai tersebut, seorang guru itu melakukan beberapa tes untuk mendukung atau mengganti dari kompetensi penilaian tersebut. Namun di sini juga perlu digarisbawahi bahwasannya dengan adanya kurikulum K13 dengan adanya pembagian tema dalam mata pelajarannya itu membantu guru dalam proses pembelajaran, artinya mempermudah guru dalam menyampaikan materi-materi dan dalam proses pembelajaran. Namun di sisi lain terdapat juga beberapa guru yang masih kesulitan dengan penerapan K13 tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.